Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Randy Fudo kali ini akan ngebacakan soal ramalan zodiak untuk bulan Mei 2020. Meskipun masih pandemi, tapi ya kita tetap aktif berkarya lah. Dan kali ini sekarang aku kan juga akan mengundang tamu kita, chef cantik gitu. Oke, halo. Nah, kenalin dong namanya. Kita kan sering mendengar namanya Chef Kim. Kenalin diri dong. Ini istilahnya di sini sebagai tempat di Jinhua ini sebagai apa? Kita masih syuting di Jinhua, Iya, jadi kalau kenalin, nama saya Chef Kim, biasa dipanggil Chef Kim. Kita lagi syuting di Jinhua. Jinhua ini Chinese Brasserie, which is ya kita jual Chinese food dan juga kopi, ada juga teh. Intinya kalau buat nongkrong sama buat makan oke banget sih. Ya, cuma sekarang masih take away dong. Sekarang masih take away dong. Ya. Karena sepi makanya bisa syuting sekarang gitu. Tenang aja. Nah, itu kan ini masih take away. Nah, tapi karena mumpung ini masih take away dan kita juga ini kan kosong melompong, nggak ada lagi, kita masih menggunakan sistem PSBB, tidak boleh lebih dari 5 orang. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Ya udah, kita lanjutkan aja ya bacanya ya. Okay. Langsung ke 12 zodiak. Cus gitu kan ya. Nah, sebelum kita mulai untuk zodiak berikutnya, aku pengen nanya nih, ini yang di depan ini apa? Oke, jadi ini yang di depan ini salah satu minuman favorit di sini. Ice latte sih, ya, tapi ya udah banyak yang tahu juga ini aren latte. Nih ngeliat dari sininya tuh. Jadi ini gula aren, terus ini espresso. Espresso, oke. Jadi kalau misalnya mau diminum langsung saja dituang. Ya, kita akan nikmati. Diaduk nggak nih? Boleh diaduk. Diaduk ya? Ini emang nikmatinya diaduk dulu apa langsung serut begini? Kalau suka manis boleh diaduk. Kalau misalnya nggak suka manis biar ada layer-layernya ya boleh langsung diminum. Kopinya sih kopi asli sih, bukan kopi jagung untungnya. Nah, kalau yang ini adalah pandan latte. Jadi hampir sama kayak itu, cuma bedanya doang angka. Kita pakai pandan, sirup pandan. Nah, sama minumnya juga espressonya dituang. Ya. Tuh. Wow, jadi visual kalau sekali. Misalnya buat yang mau foto, ini kan oke banget kan. Ada visualnya. Diputar dulu, putar. Kan. Visual yang ini tuh. Ada warna coklatnya di situ. Layernya begitu. Gitu, karena saya nggak suka terlalu manis, jadi saya nggak mau diaduk minumnya. Oh, supaya langsung minum di atasnya gitu ya? Yes. Jadi kalau misalnya mau manis ya ke dalam. Ya. This is good. Oke, karena kita sudah menikmati minumannya, lanjut ke bacaan zodiak. Sekarang zodiak Aries. Kita Aries bacain itu yang ini ya. Domba. Oh iya. General dulu deh. Channelnya 1, 2, 3. Lumayan. Oke. Kartu pertama di Sun. Kartu kedua 10 koin, ya. 10 pentacles atau 10 koin. Kartu ketiga tuh Hangman. Jadi secara umum sih teman-teman yang Aries di bulan Mei ini kayak menunjukkan orang yang paling zodiak yang paling relatif paling mendapat banyak sorotan di bulan Mei. Jadi kalau kerjanya bagus, Anda paling sering disorot kebagusannya. Pokoknya spotlight tuh kebanyakan di sini. Orang-orang Aries, perhatian semua di orang-orang Aries. Kalau kerjaannya di bulan Mei ini bagus, otomatis itu akan merembet ke tahun-tahun belakangnya. Ke sebulan-bulan belakangnya, sepanjang tahun. Lepas dari misalnya, bulan-bulan berikutnya kerjanya nggak terlalu bagus, tapi yang dibahas pasti yang bulan Mei-nya ini.
Tapi ya otomatis juga kalau ternyata kerjaannya nggak bagus di bulan Mei, itu akan merembet ke bulan-bulan belakang, meskipun bulan belakang ini ya mungkin kerjanya membaik gitu kan ya. Jadi di highlight lah. Jadi ini bener-bener bulan Mei itu bulan Aries tuh di highlight banget. Dan ini kayak nunjukin di 10 Pentacles ini sih kayak menunjukkan ya highlightnya dia apapun itu menentukan rezeki dia jadinya. Jadi dengan segala kerjaan di bulan Mei itu ya ini sangat menentukan antara kedepannya rezekinya bakal naik cukup bagus atau jatuh sekalian. Oleh karena itu di Hangman ini kayak nunjukin sebisa mungkin sih untuk orang Aries dalam segala aktivitasnya kalau bisa udah mulai agak jaga image lah, bahasa kasar gitu, agak jaga image. Hindarin dulu perbuatan-perbuatan yang memang kontroversi untuk saat ini, karena apapun hasilnya yang Aries nih dapat di bulan Mei ini akan ngerembet nih selama setahun. Jadi kalau misalnya yang pengen lagi merubah citra nih, ya kan, misalnya selama ini mungkin dipikir males gitu kan, langsung rajin bulan ini. Rajin deh gitu bulan biar diinget. Karena kasarnya bulan Juni males pun tetap yang diinget tuh bulan Mei gitu. Kayak yang paling berasa gitu kan, yang berkesan itu di Mei. Iya. Ya cuma sebaliknya kalau ternyata selama ini rajin dan tiba-tiba Mei itu jadi malasnya ampunan, yang diinget tuh bulan malesnya itu. Mau sisa 11 bulannya katanya rajin pun juga yang diinget tuh bulan ini gitu. It's too bad. Highlight sih. Jadi inilah di satu sisi ini peluang bagus kalau pinter, cuma di sisi lain ya begitu. Jadi kalau buat kamu yang lagi mau cari perhatian, Mei, ya beraksilah kalian di bulan ini. Mau romantis, cari perhatian, terus apa belum karir. Ya. Oh ini ya. Kartu pertama King of Coin, kartu kedua Hierophant, kartu ketiga Knight of Pentacles sih, Knight of Coin. Sama sih, intinya sih orang-orang yang menjadi supervisormu atau menjadi bosmu atau ini sih akan sangat memantau dirimu sih. Mungkin karena berkaitan dengan bulan Mei itu adalah bulan dimana orang-orang Aries itu bakal di highlight. Dan somehow mungkin karena lagi agak kosong bulan Mei ini, petinggi-petingginya pun yang orang-orang punya powernya tuh akan memperhatikan kinerjamu, teman-teman Aries lah. Yang dimana bisa ketika kinerjanya bagus, ini sih memang dipercayain peluang antara buat mimpin usaha, memimpin suatu divisi atau mimpin usaha, atau dikasih tanggung jawab lebih. Itu buat yang kerja ya. Jadi emang lagi tumben-tumbennya nih orang-orang Aries nih disupervise banget sama, bukan misalnya kalau posisinya start tuh bukan dia supervise sama manajernya, tapi sama CEO-nya langsung. Istilahnya langsung sama petingginya langsung loh. Kalau misalnya punya usaha di bidang restoran, yang nanti diamatinya bukan sama asosiasi restorannya, tapi sama Kementerian Perdagangannya langsung gitu. Begitu sih kira-kira sih, semacam itu. Jadi ya, dan ini kalau kerjanya bagus ya memang peluangnya tuh jauh lebih gede, begitulah. Dan di highlight banget lah ini kayak tadi itu. Kemudian ada mau tanya lu nggak nih? Nggak ada. Dia nggak ada. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Ada sih, cuman out of frame. Oke. Lanjut ke relasi. Relasi ya. Wow. Yang pertama Emperor. Yang kedua Five of Pentacles. Yang ketiga Three of Cups. Artinya? Ini sih kayak nunjukin untuk yang kartu Emperor sih nunjukin relasi ini. Kalau sudah punya relasi, stay dengan relasi yang sekarang. Lepas dari situasi pasangannya seperti apa, atau pacarnya seperti apa, atau gebetannya seperti apa, kalau bisa stay dengan yang sekarang, karena anggapnya pasangan sekarang adalah pilihan yang teraman untuk orang Aries saat ini.
Untuk bulan Mei-nya tuh pilihan teraman. Hindari untuk berpikir nyari yang baru atau gimana, apalagi yang pacaran untuk saat ini. Kenapa? Jujur, secara keuangan agak-agak. Keuangannya Aries. Ya, agak-agak. Sementara anggapnya kalau mau nyari pacar baru kan butuh duit lagi gitu kan, buat PDKT gitu segala macam kan. Jangan dulu. Butuh Effort lagi, butuh first impression gitu kan. Terus butuh disenang-senangin tuh. Jangan dulu. Karena apa ya, orang-orang baru yang ditemuin oleh teman-teman Aries di bulan Mei, apalagi dalam hal relasi, untuk orang-orang baru ya, jujur sih ini orang-orang yang nggak bertahan lama. Relatif orang-orang yang nggak bertahan lama untuk percintaan lah. Jadi istilahnya, kalau ada yang sengaja nekat, misalnya, mau putus dengan yang sekarang, oke, tapi karena satu dengan lain hal mesti putus ya udah. Tapi ketika putus, hindarin langsung nyari yang baru di bulan Mei ini. Karena bulan Mei ini pasangan atau calon pasangan yang baru yang ditemuin ini nggak bertahan lama. Istilahnya cuma kayak sebatas teman senang-senang, habis itu that's it, udah gitu loh. Ya kalau melihat bacaan yang tadi juga kan bulannya highlight ya. Iya, emang belum waktunya sih. Daripada galau-galau, daripada yang nggak jelas, udah deh fokus sama benar-benar karir kayaknya. Iya, fokus ke sana dulu. Dan untuk yang bulan ini, untuk percintaan main aman dulu sih intinya sih. Karena kalau sudah nggak main aman, kemudian akhirnya putus kan satu dan lain hal, tapi saat itu langsung nyari yang baru sih, siapapun pasangannya dan ternyata kalau dapetnya nggak sesuai dengan ini tuh langsung ngerembet ke bulan-bulan belakangnya sih. Ingatnya sih kunci situ, dirimu highlight. Orang-orang Aries di highlight di bulan Mei-nya. Jadi mau apapun itu, mau balik kerjaan atau mau relasi, ceroboh aja udah ngerembet kemana-mana. Oke, be careful, Aries. Agak hati-hati di situ sih, peluang, tapi sekaligus peluangnya ini agak-agak sensitif jadinya. Gitu ya, sekian buat Aries. Ingat buat kalian subscribe ya. Thank you. Thank you.